Halo, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Udah lama ya aku nggak bacain buku atau kita buat bareng-bareng nimbulin habit baca buku sebelum tidur. Aku yang baca, kamu yang dengerin, agar sama-sama kita dapat manfaatnya gitu. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi lagi karena cuman minimal 5 menit ya. Kali ini saya akan bawakan buku yang berjudul Kamu Tak Perlu Sedih, Tuhan yang akan membantumu untuk pulih. Hei kamu. Iya, kamu yang sedang diterpa masalah hidup yang tak kunjung usai. Terkadang rasa ingin menyerah, ingin berhenti memulai. Hei kamu. Iya, kamu yang sedang diterpa masalah hidup yang tak kunjung usai. Terkadang rasa ingin menyerah, ingin berhenti, mulai menyelinap di angan-anganmu. Aku tahu, kamu sedang tidak baik-baik aja. Ada banyak luka yang tergores tak beraturan di hatimu. Bahkan, ada beberapa luka yang telah tergores sejak lama, namun tak kunjung sembuh. Aku tahu itu sangat menyakitkan. Karena aku sadari bahwa kita itu sama. Aku dan kamu sama-sama punya luka yang barangkali ada beberapa luka kita yang sama. Ingin rasanya untuk berbagi cerita kepada orang terdekat, namun hati merasa tidak yakin. Sebab bisa saja salah satu luka ini bersumber dari mereka. Jujur, aku sangat bangga dan tersipu melihat kamu yang hingga saat ini masih mampu bertahan. Karena kamu masih punya iman di dalam dada, dan aku yakin bahwa kamu sangat percaya dengan alasan Allah menciptakan kamu. Maka dari itu, bertahanlah walaupun pedih, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang seperti kamu. Allah tidak akan membiarkan kamu terus-terus menyalahkan keadaan. Sebelum kita berselancar dengan buku ini, aku punya sedikit permintaan ke kamu. Jadikan buku yang saat ini kamu genggam sebagai sahabat ya. Aku janji, ketika sudah tak ada lagi manusia yang mau mendengar curhatanmu, maka melalui buku ini, aku bersedia menjadi sahabat untuk kamu bercerita dan menumpahkan rasa sakit itu. Mudah-mudahan buku yang sederhana ini bisa menjadi teman sekaligus sahabatmu dikala kamu merasa sedang tak baik-baik saja. Dan mudah-mudahan dengan buku ini kita bisa bersama untuk pulih meskipun jalan yang kita tempuh sangat perih. Selamat berselancar. Untuk seseorang yang merasa hidupnya tak kunjung membaik, diterpa masalah yang tak kunjung usai, dan dihantui oleh masa lalu yang menyedihkan. No, jangan bersedih. Kamu gak sendirian kok. Di luar sana, banyak juga orang yang punya masalah serupa denganmu. Begitupun aku. Tanpa masalah dan lika-liku ini, mungkin buku ini gak akan pernah sampai ke tanganmu. Jadi, jangan sedih lagi ya. Kamu kuat kok. Dan ada Allah yang akan selalu menuntun arahmu. Perjalanan menuju sembuh perlu memakan waktu yang cukup lama. Sebab tak pernah ada luka yang seketika langsung sembuh. Dan tak pernah ada rasa sakit yang langsung sehat setelah mengkonsumsi obat. Walaupun pahit dan terkadang sakit, obat akan tetap memberikan khasiat untuk menyembuhkan penyakit dan luka yang ada pada dirimu. Ya,
Buku ini aku tulis untuk kamu yang ingin pulih dan bangkit dari berbagai persoalan sederhana yang kadang bisa memaksa diri kita menjadi futur dan tak berdaya. Bagian 1. Dunia aku sudah berubah. Kita hidup dengan kaki dan zona waktu yang berbeda. Masing-masing dari kita punya takdir dan arah jalan yang tak sama. Tugas kita hanya berusaha dan berproses dengan alur masing-masing, tanpa perlu memaksakan diri untuk bisa seperti orang lain. Ketika masih kecil dulu, aku pernah beranggapan bahwa menjadi orang dewasa adalah satu hal yang menyenangkan, di mana kita melihat keindahan, keseruan mereka yang sudah beranjak dewasa, katakanlah itu usia SMA. Mereka sepertinya diberi kebebasan oleh orang tuanya untuk mengatur diri sendiri. Sedangkan kita yang masih kecil, makan pun masih perlu diingetin sama orang tua. Pergi main harus ada batasan waktunya. Kalau telat pulang, langsung diomelin sama ibu. Dan bahkan, kita kadang marah saat disuruh belajar. Barangkali kamu juga demikian. Ketika masih kecil dulu pengennya cepat-cepat dewasa, tahu-taunya pas sudah masuk ke usia sekarang, gimana sahabatku? Kamu baik-baik saja kan? Kadang akan ada masanya di mana kita merasa bahwa hidup yang sudah sekian lama dijalani sama sekali nggak ada artinya. Bahkan kita kadang merasa semua ini percuma. Bayangin deh, ketika masih kecil dulu, kamu ingat gak saat guru dalam kelas bertanya, siapa yang cita-citanya udah ketika udah gede mau jadi dokter, yang mau jadi polisi, yang cita-citanya pengen jadi guru, atau yang pengen jadi pengusaha sukses? Aku ingat sekali masa itu. Dengan begitu semangatnya, jiwa yang sangat bergelora, kita langsung angkat tangan. Saya bu, saya ingin jadi dokter. Sebagai bukti dari kesungguhan niat kita untuk menggapai cita-cita itu, maka lihatlah seketika ulangan harian saat ujian semester, ketika kita semua berlomba-lomba berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau diingat-ingat lagi, rindu rasanya ketika momen di mana nama kita dipanggil ke depan kelas hanya untuk sekedar mengisi jawaban pertanyaan sederhana dari guru kita. Oh ya, bagaimana kabarnya tentang kamu yang dulu setiap semesternya bersorak ketika namamu terpanggil ke depan karena juara kelas? Ingat gak? Di saat peringkat kita di kelas disalib sama teman, rasanya tuh sakit. Bahkan sampai di rumah nangis-nangis ke orang tua karena peringkat kita disalib sama teman. Ketika libur semester, rasanya begitu lama ya. Jadi kangen sama teman-teman di sekolah. Dan ketika di sekolah malah berantem sama teman. Dan buru-buru pengen hari Minggu. Kalau diingat-ingat lagi, lucu ya masa-masa itu. Jadi pengen rasanya untuk mengulang kembali ke masa itu. Namun hari ini semua sudah berbeda. Senyum yang dulu begitu manis dan tawa yang begitu lepas saat bersama teman-teman, sekarang coba lihat. Orang yang sama, namun sekarang kondisinya sudah berbeda. Dia sudah bukan anak-anak lagi. Yang makan harus diingatkan dulu, belajar harus disuruh dulu, kalau main harus tahu waktu. Namun sekarang bukan itu lagi. Dia yang beranggapan masa depan adalah masa yang indah dan penuh kebebasan tanpa perlu aturan dari orang tua. Tahu-taunya sekarang terlintas di benaknya, aku pengen jadi anak kecil aja. Aku rela dimarahin ibu ketika kerjaanku cuma main-main aja. Gak apa-apa, aku harus diikat sama aturan di rumah. Ketimbang dewasa, aku harus menahan perih kehidupan. Kalau aku boleh tahu, apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu, seperti demikian? Masalah apa yang membuatmu begitu down dan bersedih hati seperti sekarang ini? Duduk melamun di pojokan,
malam hari gak bisa tidur, overthinking setiap hari. Hey, itu gak baik loh untuk kesehatanmu. Gak hanya akan merusak kesehatan fisikmu, tapi mentalmu juga bisa ikutan jadi sakit. Kasihan kan? Tuhan sudah kasih kita jiwa dan raga yang baik, tapi kita malah gak menjaga pemberian dari Tuhan. Nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk semua ini. Jadi aku mohon sama kamu, mulailah untuk kembali menata diri. Bukan duniamu yang berubah, hanya saja kamu perlu memandang dari berlainan arah. Gini loh, sekarang yang kamu sedihkan karena di usia ini masih belum punya apa-apa. Bahkan untuk uang jajan pun rasanya sungkan untuk meminta ke orang tua. Ya gak apa-apa, selagi Allah masih berikan kesempatan untuk bernafas, maka seiring dengan itu pula Allah sudah menjamin rezeki untukmu. Mungkin kamu memandang keluar sana, melihat teman-teman seperjuanganmu dulu, ternyata sekarang mereka sudah bahagia, sudah punya rumah, sudah punya keluarga, dan udah bisa bahagiain orang tua mereka. Lalu kamu membandingkan itu semua dengan dirimu yang sekarang belum bisa menghasilkan uang sedikit pun. Atau barangkali dalam hatimu ada rasa penolakan dan rasa dicurangi melihat mereka yang dulu ketika sekolah nilainya hanya pas-pasan, tapi lihat sekarang mereka sudah mampu membeli kendaraan sendiri. Sedangkan kamu hanya meratapi diri menangis sendiri. Aku paham apa yang kamu rasakan. Memang kadang-kadang yang demikian itu rasanya gak adil ya. Tapi mau bagaimana lagi? Namanya juga kita lagi hidup di dunia. Kalau sudah pergi dari dunia ini, maka ceritanya udah beda lagi. Jujur, aku salut dan bangga sama kamu. Sampai detik ini, kamu masih sanggup berdiri dan saat di luar senyummu terus merekah. Meskipun di kala sendiri menahan air mata pun, kamu sudah gak sanggup. Aku bangga sama kamu. Ayo, kita istirahat dulu. Besok kita lanjut lagi ya. Makasih udah temenin aku baca buku. Selamat tidur, semoga mimpi indah.